Ini kita dengarkan dulu ya dari Denny Siregar ya. Kenapa Denny Siregar nggak bersuara teman-teman. Ternyata biasanya kan dia bersuara tuh urusan Jokowi itu bakalan dia koar-koar gitu teman-teman ya. Sekarang urusan Jokowi soal ijazah dia nggak berani teman-teman. Denny Siregar ini. Kenapa saya bilang nggak berani? Karena sudah ada jejak rekamnya. Jejak rekamnya itu tidak akan hilang. Makanya soal ijazah palsu yang hampir beberapa bulan ini berseleweran gitu ya isunya ya, yang memfitnah sana sini, dia diem aja dan nggak ngebahas. Biasanya kalau ada urusan fufu papa kayak fufu papa Pak Jokowi, Gibran ataupun dinasti, pasti diserang terus. Pasti dia bikin konten. Serius teman-teman. Tapi kok ini diem aja gitu ya? Kenapa dia diem aja? Ternyata ada jejak rekamnya teman-teman. Dan ini mematikan semua omongan yang ada gitu ya. Kalau dia sempat bikin konten gitu ya, dia yang malu teman-teman. Dia bakalan malu gitu ya. Soal ijazah ini maksudnya ya, kita garis bawahi dulu. Mari kita saksikan dulu omongan dari Denny Siregar ini. Ya mudah-mudahan aja ya tidak di strike ataupun di take down sama yang punya video ini ya. Salah satunya 2045 TV ini ya. Karena kenapa? Kemarin sempat bilang kenapa Denny Siregar nggak bersuara ya soal ijazah palsu. Ya karena video ini teman-teman. Yuk kita saksikan dulu videonya ya. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Dari mana, Mungkin Bang? ini salah Dari mana Bang? Coba jelasin Bang, jelasin Bang. satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Isu terbodoh. Jadi dia nggak bisa apa-apa teman-teman. Kalaupun mau dibalikin ya gitu ya, ataupun dia mau propaganda ataupun apa ya gitu, mau mencari kesalahan dari ijazah palsu ini, kasih lihat di video. Kasih lihat ini video, serius teman-teman ya. Kasih lihat, biar langsung dia itu meronta-ronta. Meronta-ronta gitu ya. Ibaratnya dia itu seperti menjilat ludahnya sendiri ya. Ini dia membela jelas ya. Mari kita saksikan lagi videonya ya teman-teman ya. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Dan isu dia kan dulu sempat begini Bugono. Pokoknya asal keluar ada berita sedikit tentang Pak Jokowi, dia langsung gas tempur gitu ya. Nah ini isu murahan, soalnya dibilang isu murahan. Soalnya isunya nggak ada bayaran. Isu murahan seperti itu selalu muncul setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Seakan-akan nggak ada lagi isu cerdas. Bayangkan aja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Nah dia udah bilang di mana ya? Di mana ya? Isu bodoh ini bodoh ya. Jadi kayak Risma ini yang banyak gerombolan itu Dr. Tifa, Roy itu ya, itu adalah orang-orang go gitu. Ya, tadi dibilang si Denny ya, dia bilang sendiri ya, gerombolan bodoh ya. Ya, ini gerombolan bodoh jadi kalian ya. Ini kocak sih teman-teman ya.
Gimana kita harus membantu isu bodoh gitu kan. Eh, Kena loh ya. Orang-orang Rotipa gitu ya, Rismond tuh di babab tuh dikatain sama Denny Siregar bodoh. Membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Lawong kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Nah ini udah dijelasin sama Denny Siregar, jadi kita nggak usah ngomong lagi teman-teman ya. Ya, orang yang setelah bergabung Jokowi dan Prabowo di Pilpres dan kemarin terus menang, orang Denny Siregar ini sangat membenci sekali sifatnya. Katanya kan sifatnya ya, bukan orangnya, tapi sifatnya, karakternya yang dia benci gitu ya. Akhirnya membela gitu ya, membuka gitu ya. Sudah pasti dengan jejak rekam ini teman-teman ya, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak katanya. Iya dong, dia jadi wali kota aman-aman aja, ya kan? Jadi gubernur aman-aman aja di DKI. Ya, kita lanjut teman-teman. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Iya betul, iya. Udah ditolak bisa kena hukum dan itu pidana karena pembohongan ijazah gitu, identitas teman-teman ya. Ini udah pinter banget ini Bang Denny Siregar ini menjelaskan ya. Jadi dan ini penjelasannya juga dengan penjelasan umum kalau menurut saya ya. Ingat kasus mantan pelawak yang akhirnya jadi politisi Nurul Komar? Oh iya Bang, ingat Bang. Ingat Bang, ingat. Coba Bang jelasin Bang. Komar ini akhirnya divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti memalsukan ijazah kelulusan dia. Ah itu teman-teman, 1,5 tahun teman-teman ya. Itu dituntut penjara gitu ya, kena pidana gitu ya. Kalau memang itu benar pasti kena gitu, pasti bahaya. Ini bang Denny Siregar ini bener omongannya teman-teman. Salut Bang, salut. Kita kasih plus dulu ya kan. Biar enak, kita kasih cheer lagi. Oke Bang, kita lanjut ya Bang. Pemalsuan ijazah itu gampang banget ketahuannya. Gampang. Selain daripada bentuk ijazah yang bisa jadi berbeda dengan aslinya, juga selalu ada saksi dari para dosen bahkan mahasiswa yang seangkatan yang merasa tidak pernah tuh satu alma mater dengan si pemalsu. Nah itu dia, itu kan dosennya Pak Jokowi ya pada saat kuliah ya. Dan itu dibongkar, itu benar itu dosennya yang pernah akan ditemui. Nanti saya akan kasih videonya teman-teman ya. Karena itu penting sekali, baru-baru ini Pak Jokowi men-share videonya bahwa dia mendatangi dosen Pak Jokowi pada saat kuliah di UGM. Gampang banget dilacaknya dan dibuktikan kepalsuannya karena saksi dan bukti itu pasti mencukupi. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, nggak usahlah sampai di jenjang presiden. Nggak usah di jenjang presiden, di jenjang wali kota juga udah ketangkep bos. Ya, iya bener ini Bang Denny ini, dengerin teman-teman ya. Bang Denny ini berani menyuarakan. Ini yang saya salut sama Bang Denny. Dia berani mengungkap gitu ya, karena dia saya rasa dia membencinya sama karakternya Pak Jokowi aja gitu ya, jangan membenci sama orangnya. Seingat saya itu dulu videonya ya. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi calon presiden itu pasti ketat
banget klarifikasi. Pasti ketat bang dia. Untuk verifikasi teman-teman ya. Ketat banget. Dan itu nggak main-main gitu ya. Jadi nggak masuk akal kan. Nggak masuk akal dia teman-teman. Nggak masuk akal dia kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu Denny Siregar sendiri mengatakan nggak masuk akal. Jadi buat kalian penggemarnya Denny Siregar aja mengakui tidak masuk akal. Tidak masuk akal dia. Ya, pahami, tidak masuk akal. Ya, lanjut. Kan kalau seorang presiden itu punya ijazah palsu, bodoh banget negara kita ini kalau nggak bisa. Bodoh banget. Dia bilang bodoh banget negara ini. Negara ini berarti luas lu, orang bodoh. Aduh. Soal isu ijazah palsu Jokowi Gibran dibantah 100 kali, percuma kalau ngomong sama orang yang gak waras. Aduh, Bang Denny mantap nih, top. Bisa mendeteksi kepalsuan ijazah seorang calon pejabat. Buktinya itu aja. Nurul Komar belum apa-apa udah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah karena Komar memang harus mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon pejabat. Nah, itu teman-teman. Jelas ya. Jelas sekali di sini bahwa Komar ini aja ketangkep gitu. Apalagi sekelas menjadi presiden 2 periode lah ya. Ya, bisa jadi ya teman-temannya. Apanya Pak Prabowo juga dulunya saat jadi rival mungkin laporkan ini gitu ya. Justru Pak Prabowo sendiri mungkin yang turun tangan, tapi Pak Prabowo sendiri diem aja. Ya, itu ya teman-teman ya. Inilah mulai kekocakan ya buat mereka ini. Ini saya setuju dengan Bang Denny Siregar ini ya. Betul sekali Bang, biar aku ini orang bodoh tapi masuk akal. Aduh. Ya itulah di mana-mana teman-teman ya. Kalau kalah ya jelas sakit hati gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah video yang baru dipost oleh Pak Jokowi ya 5 jam yang lalu ya. Dan ini yang diomongin sama Denny Siregar tadi kan ada fotonya ya, yang dosennya. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmojo, di usia 75 tahun. Beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Nah, ini yang diomongin sama Bang Denny Siregar tadi teman-teman ya. Kita lihat dulu videonya. Nah, sama kan teman-teman, sama kan yang tadi ditunjukkan oleh Bang Denny Siregar. Alhamdulillah. Saya kaget kan ngabari dicari kaget karo tuh didatengin gitu ya. Alhamdulillah. Bersilaturahmi. Tadi tempatnya Bapak juga cuma begini. Duluan anaknya panggil di sini.
Masih dibantu. Dua-duanya. Enggak, karena yang satu kita lagi Bagian lagi, yang satu kan itu bantu. Nah, itu teman-teman ya. Ini masih aja jejak rekam. Ya kan? Benar kata Bang Denny Siregar tadi, dosennya bisa dilihat, satu angkatannya bisa dilihat. Kali ini gue ngikutin Bang Denny Siregar deh. Saya setuju deh apa yang dia bilang deh gitu. Makanya saya penasaran. Oh, jangan-jangan Bang Denny Siregar sudah mulai bergabung nih sama Pak Jokowi. Soalnya pembahasan yang ini mendekati langsung diupload sama Pak Jokowi juga di Instagramnya. Jadi rentetan ini mulai berdekatan teman-teman. Jangan-jangan ya. Aku nggak mau inilah. Ya, yang penting jejak rekam ketangkep gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Ini dosen bersama muridnya ya. Jadi masih ada jejak rekam gitu ya. Untung aja ini dosen pembimbing beliau ini masih ada gitu ya, Pak Insinyur Kasmujo ini ya. Dan semoga beliau sehat-sehat dan diberkati ya keluarga ya. Karena tamparan besar buat Roy Suryo dan kawan-kawan nih. Ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi mungkin terbayar lah ya, jelas gitu ya. Dan ada yang komentar nih ya, Supratman, secara logika kalau kaum sebelah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, berarti ya dosen pembimbing Pak Jokowi tersebut juga palsu. Iya dong teman-teman ya. Iya dong. Secara ini kan kalau memang begitu ya artinya dosen pembimbingnya ini ya palsu gitu ya. Bener, saya setuju nih sama abang kita ini. Tumben gitu ya. Bentar. Ya. Cara Pak Jokowi menunjukkan kebenaran memang untuk luar biasa, hanya dengan silaturahmi dengan dosen dan dengan beliau gitu. Dan ini benar-benar sekali teman-teman ya dilakukan Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi artinya turun gitu tuh teman-teman, turun tangan. Ini loh koplak-koplak gitu. 87 SK Roy Suryo wajib dipenjara. Aduh, ya haruslah. Dosen UGM kami bangga mahasiswa kami jadi presiden. Yoi. Referensi Andri ya. Broron, hikmatnya kasus ini Pak dosen jadi terek pose lagi yang diketahui keberadaannya oleh Pak Jokowi. Mungkin ini salah satu cara Tuhan mempertemukan mereka. Yes, bisa jadi teman-teman ya. Saya ya jujur bisa jadi dengan cara ini ya ya dipertemukan gitu sampai dosennya tadi kaget gitu ya. Isman Bansu 92, semakin terbuka mata hati melihat kebenaran siar-siar Pak Jokowi. Ya amin. Raha Jepri, Pak D bangga selalu sama semua, tunduk perilaku Pak D yang penuh kesahajaan. Mungkin sehat-sehat selalu untuk semuanya. Amin. Bapak Insinyur Kasmojo juga dosen pembimbing akademiku. Sehat selalu Bapak. Nah, ini nih Iwagati ya, Iwagati boleh bersuara luar biasa. Dia bilang Bapak Insinyur Kasmojo juga dosen pembimbing akademiku. Sehat selalu Bapak. Nah, kalau perlu kalian teman-teman ya, ini kalian cross check beliau ini ya, cross check ya, tanya dia benar nggak gitu ya, cross check gitu. Kasih tuh, dia aja bersuara teman, dia aja bersuara gitu, berani bersuara gitu,
Nah ini sampai di komen juga ya. Lo ini Muhammad Ardianto anaknya Pak Soleh Hansip yang suka ronda malam di kampungku 34 tahun. Sekarang sudah pintar ya dari bapakmu. Masih hidup sekarang udah tua balik kampung ke Jogja. Pengen ya. Oh ini anaknya teman-teman ya. Hati-hati Bu, nanti ada yang menuduh Anda berkomplot. Iya benar-benar. Dia aja bersuara loh, Wigati nih. Wigati ini bersuara teman-teman, nggak main-main berarti ini dia ya. Dia berani bersuara gitu. Kalau orang baik ya pasti dibantu lah. Mohon maaf Ibu, mau tanya waktu jadi dosen pembimbing Ibu itu tahun berapa ya? Aduh ya. Kalau nggak percaya coba tanya beliau ini ya. Teman-teman ini ada foto profilnya juga. Wigati, Wahyu Wigati ya. DPP Dharma Muti, mantap Pak Jokowi, semoga sehat selalu, amin. Gusti Allah bantu sehat, semoga Pak sehat selalu, amin. Rosulio Welensanita, Rosul Tiva dan kawan-kawan wajib ya, wajib dipenjara. Kami tidak rela kalau ini selesai hanya dengan minta maaf ya. Saya juga setuju teman-teman ya. Nggak setuju, nggak setuju. Tapi kalau RS di penjara saya setuju teman-teman. Kita bikin panci semua ya kan. Ya. Aprilja training sehat-sehat Presiden RI ke-7 2 periode Bapak Jokowi, love you. Oke. Andre Rahmadani, luar biasa kesabaran Jokowi. Yes. Ya. Itu tadi ya teman-teman ya. Pembahasan kita hari ini ya, semoga dibukakan wawasannya ya buat teman-teman ya. Ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bagikan video ini, dan pastinya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar. Ayo sampaikan 10.000 1000 komentar di kolom komentar. Saya akan baca-baca teman-teman. Saya akan baca masukan dari kalian. Dan juga seperti ini saya akan baca komentar-komentar kalian di kolom komentar. Jadi jangan ragu-ragu memberikan komentarnya, karena komentar sudah saya buka lebar-lebar ya. Kolom komentar saya buka lebar-lebar buat teman-teman sekalian ya. Oke, itu aja. Jangan lupa juga follow Instagram saya, TikTok saya di leonardosirait.id. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci
cinta Indonesia. Kami Jokowi Lovers.